Akhirnya dia lihat apa yang kami lakukan, dia lihat, dia tanya, kenapa kau nggak seperti dulu? Ya, kenapa begini, kenapa begitu? Kita bilang, enggak, kami yang memilih kami ini bukan kami memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kami. Dengan caranya yang istimewa. Sekarang saya tolong kalian, bukan kalian harus jadi Kristen. Itu hak kalian, tapi yang penting kalian maju dulu. Hidup dulu. Tapi lucu, makin kita larang, makin dia mengikut kita. Ya. Makin kita jangan. Karena dilihat ada perubahan hidup. Akhirnya apa? Orang kampung, tetangga bilang di kampung, oh gara-gara si putih. Si A jadi Kristen, si B jadi Kristen. Orang-orang yang datang kepada Yesus tidak akan bisa dibendung. Saya akan ulangi. Semakin Alkitab dihina, diolok-olok, ditafsirkan menurut pikirannya, semakin banyak orang datang kepada Yesus. Dari berbagai suku, dari berbagai daerah, orang datang kepada Yesus. Dari berbagai agama, orang datang kepada Yesus. Itu semua karena kasih anugerah. Itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena anugerah yang begitu besar, Bapak Ibu. Dihina, diolok-olok, dengan harapan orang-orang dunia, bagaimana orang tidak mau percaya kepada Yesus? Maka Alkitab ayat demi ayat ditafsirkan menurut pikiran mereka. Tetapi karena anugerah Tuhan begitu besar, kasih karunia Tuhan begitu besar, sekalipun ayat demi ayat ditafsirkan menurut pikirannya, tetap tidak akan bisa menghambat orang untuk datang kepada Yesus. Tetap tidak akan bisa menghambat orang murtad. Ya, itu bukan satu jaminan untuk menghambat orang datang kepada Yesus. Harapan mereka, kenapa kamu membahas Alkitab? Harapannya apa? Untuk membentengi umat supaya tidak ada umat yang murtad. Ternyata Bapak Ibu, semakin banyak umat yang murtad. Semakin banyak orang yang murtad, saudaraku. Karena Alkitab mencatat, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Begitu juga kami sebagai penginjil ditetapkan oleh Tuhan menjadi penginjil, menjadi evangelis. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tetapi memang karena firman Tuhan. Alkitab yang mengajari, Alkitab yang menyuruh untuk pergi beritakan Injil, untuk pergi bersaksi. Nah, ini seperti Marzuki. Orang Aceh, Bapak Ibu. Apa kata Marzuki? Uko kata. Dia bawa yang ada di dalam rok mamanya. Itu dia. Namanya bagus sekali Bapak Ibu. Ya, Muhammad Muzhar namanya. Ada itunya, ada M-nya Bapak Ibu. Namanya Muhammad Muzhar. Tetapi typingannya, mengerikan saudaraku. Sangat mengerikan. Ini kalau kita cek agamanya apa langsung ketahuan. Siapa nabinya itu langsung ketahuan. Siapa Tuhannya itu langsung ketahuan. Kemana arah kiblat ketika dia beribadah itu langsung ketahuan, saudaraku. Alkitab sudah mencatat. Mereka berpikir dengan menulis hal-hal seperti itu, dia lagi beribadah kepada Tuhannya dan dia pasti mendapatkan pahala dari Tuhannya. Dan ini harapan mereka. Makanya setiap murtadin yang tampil dihina, dicaci maki, diolok-olok. Maka seorang murtadin itu harus kuat mentalnya. Seorang murtadin, orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, harus siap mental, harus kuat mental, siap dihina, siap diolok-olok, dan harus siap. Dan siap tidak siap, harus siap. Kalau belum siap, bagaimana Bang Pendi? Kalau belum siap, jangan tampil di media sosial. Karena kalau sudah tampil, siaplah Anda pasti akan dihina. Kalau sudah tampil, siaplah akan menghadapi ancaman demi ancaman sampai darah halal. Banyak ancaman-ancaman seperti itu. Maka saya ulangi sekali lagi, setiap murtadin yang sudah ambil keputusan untuk tampil di media sosial harus siap mental, harus tahan uji, dan harus kuat dalam segala hal. Nah, biarlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, nama Tuhan dimuliakan. Karena semua itu karena nama Yesus. Murtadin dihina, dicaci maki, diolok-olok, itu murni karena nama Yesus, bukan karena yang lain. Ya, murni karena nama Yesus, Bapak Ibu. Ah, ini dia. Marzuki, tak tega, gadi mendru.
Nah, ini orang Aceh Bapak Ibu, Marzuki namanya. Kalau yang tadi apa itu namanya? Ini Marzuki, tak dega kata mendruh katanya. Orang Aceh, jelas orang Aceh itu. Pengharapan saya dan harapan saya yang paling besar agar Aceh diubahkan. Ya, Aceh diubahkan, terjadi pertobatan di Aceh. Ini pengharapan saya yang paling besar bersama dengan Bang Cross TV Indonesia. Ini Bang Putih sama-sama orang Aceh. Bang, open cam dulu Bang. Harapan kami Bapak Ibu, bagaimana Aceh itu dipulihkan, Aceh itu bertobat, orang datang kepada Yesus. Ini harapan kami. Bang Putih, salam Bang. Halo Bang Putih. Wow, mana Bang Putih ya? Halo Bang. Amin, Aceh dilawat Tuhan Yesus. Bapak Ibu bawa dalam doa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, ya. Nah, mungkin Bang Putih lagi apa itu? Ah, sudah ada. Open cam Bang. Oke. Banyak sekali saudara-saudara kita dari ujung Sumatera itu, mereka hadir. Hawa mereka mendengar dakwah Abang. Nya naik orang Aceh tip ganteng, tip keren. Haleluya. Bang, kalau kirim yang nomor sinyan pun. Oh ya. Itu nomor home ya. Itu udah telepon Bang. Kabere. Nah, kan engkalon orang Aceh tidoro satu persatu muncul di media sosial. Apa tujuan kami? Bahwa tidak ada lagi orang yang ditipu, dibohongi. Yang mahan enggak ada ipengut tanyo, ipengut tip tiga. Betul Bang. Aduh. Tip tiga ipengut. Lagi urang begah kan? Bek pajoh bui. Pakan bek pajoh bui, bui hana mangat, bek pajoh. Dron kali pajoh bui galau mau riban tepu bui hana mangat. Artinya Bapak Ibu, banyak orang bilang begini, jangan makan daging babi. Kenapa jangan makan daging babi? Daging babi itu nggak enak. Lalu kita tanya, sudah pernah makan daging babi belum? Oh belum pernah. Kalau belum pernah makan daging babi, dari mana tahu daging babi tidak enak? Ya, dari mana tahu daging babi tidak enak? Daging babi tidak pernah makan. Tetapi dia bilang daging babi tidak enak. Mana kita percaya? Makan dulu baru bilang tidak enak. Atau jangan-jangan setelah makan 1 kilo nanti habis sendiri. Nah, seperti saya dulu Bapak Ibu. Saya dulu tidak mau daging babi. Saya bilang daging babi itu nggak enak. Nggak enak daging babi. Sudah pernah makan belum? Pokoknya daging babi tidak enak. Jangan tanya makan atau belum makan. Pokoknya daging babi itu nggak enak. Saya bilang. Lalu kawan saya bilang, Bang Pendi coba dulu makan sedikit saja. Saya tidak mau saya makan daging babi itu. Muntah saya. Makan dulu. Tetap saya tidak mau. Akhirnya Bapak Ibu, suatu hari saya pelayanan ke Bangka Belitung. Ya. Di saat saya di Bangka Belitung, di sebuah pulau bekalnya habis. Kami mau belanja, ombaknya besar. Rumah tempat di mana kami tinggal semua tidak ada lagi. Yang ada hanya beras, yang lain sedikit-sedikit. Daging babi di kulkas. Dibilang sama kawan saya, Bang, ini nggak ada bekal apa-apa, telur nggak ada, ikan asin nggak ada, ikan teri tidak ada, yang ada daging babi. Kalau Abang Pendi makan, ya puji Tuhan, tidak mau makan, kalau sakit perut bahaya katanya. Nah supaya Bang Pendi makan, saya coba bikin paling enak. Ini orang Kalimantan Bapak Ibu, Kalimantan Barat. Nah, dia bakarlah daging babi tersebut Bapak Ibu. Ketika dia bakar, dia bilang kepada saya, jangan makan yang sudah dikuah, nanti nggak enak katanya. Makan dulu yang dibakar. Saya makanlah Bapak Ibu yang sudah dimakan. Oh Tuhan Yesus tolong, 1 kilo saya habis makan sendiri. Jadi apa yang diperdengarkan kepada saya tidak enak daging babi, ternyata daging babi sangat enak. Karena orang yang memperdengarkan itu tidak pernah makan, sama kayak saya. Nggak enak daging babi. Padahal saya tidak pernah makan. Begitu saya makan yang sudah
dibakar, Tuhan Yesus tolong, enaknya minta ampun Bapak Ibu. Ya, tidak selesai saya makan, ternyata sudah sekilo saya makan. Begitu enaknya daging babi. Makanya setiap live saya selalu promosikan betapa enaknya daging babi. Kenapa? Karena kami dibohongi dulu, dibilang daging babi itu nggak enak, ternyata itu enak. Lanjut Bang. Oke, terima kasih. Nyo tak fikir lah kan. Cukup le urung itu nak tanya pendek cukup le. Betul Bang. Macam-macam pegang. Macam-macam pegang. Yang hantam tak dengar yang hantam tak dengar. Jadi biasa jinyan adalah sumpah serapah kepada orang yang biasa ji pesakit hati. Alanya urung yang icok hak tanya nyan tak tenang habis lah. Tapi nyo kan tanyo dari phone tak merukuk, dari phone tanyo cukup parah, cukup beruakai, ya macam tak pegat. Alanya tajid ke Kristen tak berubah tanyo lebih get dari yang pun, ya kan? Tak tolong urung-urung susah, tak kalian urung so yang je tak tolong tak bantu. Ngangan tanyo yang ka rebah ya, rebah mentimpa ya, nyo orang Aceh bermufumnya rebah mentimpa ya, ka rebah mentimpa lo, tak apa bedo, ya, tak apa bedo, tak tajuk but ya, tak pertebit dari kampung ya, tabi kesempatan, alenyan urung-urung yang gatin ya, tabi kesempatan untuk maju di Medan, untuk maju di Jakarta, untuk maju di Bali, ya. Tak kapan orang Aceh yang kare rantai, nah. Orang Aceh cukup lah kare rantai di Aceh, macam-macam. Tapi wate awaknya, kamu dapat ngentanyo mengubah nasib, ya. Hana pegat le lagi pun, tanya itu nak le keluarga haji. Bang, ini ada yang minta bahasa Aceh katanya. Bahasa Aceh. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Jadi teman-teman ya, tadi maksud saya begini, kami ini orang Aceh ya. Jadi kami dulu hidup kami parah, saya parah ya, semua kami lakukan. Nggak ada teman-teman sekolah saya, teman kuliah saya yang bilang saya baik. Boleh cek. Tanya itu di Teknik Mesin Universitas Yakuala. Kalian datang ke sana itu, siapa si putih? Siapa si Azhar putih? Datang itu ke Fakultas Teknik Mesin Universitas Yakuala. Tanya nih, siapa dia ini orangnya. Tidak ada di kampus itu yang bilang saya baik. Datang ke SMA Negeri 7 Medan. Siapa si Azhar putih itu? Ya, pura-pura baik. Tapi bukan purbanya orang Aceh, pura-pura baik. Pura-pura baik. Tapi keluar dari sekolah, semua kita buat. Semua kita buat. Tapi kemudian, karena kami jadi Kristen, perilaku kami, perbuatan kami berubah. Keluarga tahu, mereka melihat. Ya, udah banyak hal yang kami lakukan tidak seperti dulu lagi. Kemudian kami pulang kampung. Kami kemudian pergi ke Medan. Kami cari orang-orang Aceh yang dalam tanda kutip ya, ekonominya sekarat. Ya, kita lihat hidupnya ada sekarat, kontrak nggak ada sanggup lagi. Kita nggak suruh mereka Kristen, kita kasih tolong mereka, kita ajak mereka, ada kau berkebun aja. Baik pula pingkui, jangan pula pingkui itu ya. Ini pula pingkui ini. Tunggu udah siang mau makan siapa yang ngasih ya. Tapi kita ajak mereka, kita kasih tahu. Kita kasih kesempatan untuk dia bertumbuh di kebun-kebun yang sedang kita tata. Jadi program kami adalah tumbuh bersama, grow together. Dia tumbuh ekonominya, karakternya bertumbuh, perbuatannya bertumbuh. Akhirnya dia lihat apa yang kami lakukan, dia lihat, dia tanya, kenapa kau nggak seperti dulu? Ya, kenapa begini, kenapa begitu? Kita bilang enggak, kami yang memilih kami ini bukan kami memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kami.
dengan caranya yang istimewa. Sekarang saya tolong kalian, bukan kalian harus jadi Kristen. Itu hak kalian, tapi yang penting kalian maju dulu. Hidup dulu. Tapi lucu, makin kita larang, makin dia mengikut kita. Ya. Makin kita jangan. Karena dilihat ada perubahan hidup. Akhirnya apa? Orang kampung, tetangga bilang di kampung, oh gara-gara si putih. Si A jadi Kristen, si B jadi Kristen. Ya, di Medan begitu juga. Orang-orang Aceh yang nggak ada kesempatan untuk bisa mengendalikan hidupnya. Ya, bagaimana dia bisa mendapat rezeki, di mana dia bisa kerja. Kita kasih kesempatan di beberapa tempat. Di mitra-mitra kita yang ada di Medan, di Pekanbaru. Kita kasih dia peluang. Tapi nggak semua, tetap ada juga yang paling. Ya, iya. Kita kasih kesempatan, kita kasih transport. Ya, 1 bulan dia bagus, kita kasih kepercayaan lebih lagi. Mobil-mobil dia bawa pulang ke Aceh. Dia tahu nggak mungkin kita susul ke Aceh. Dia bawa kabur, nggak perlu dia surat. Cuman STNK aja dia pergi dia bawa. Nah, tapi bagus saya bilang, nanti bang kalau udah nggak perlu lagi saya kembalikan. Begitu juga sepeda motor. Tapi komunikasi bagus karena apa? Dia melihat ada perubahan. Kita cuma bilang, oh nggak apa-apa, pakai aja dulu. Karena apa? Karena kita harus tanamkan kebaikan itu kepada mereka. Akhirnya sekarang satu persatu sudah kembali. Dia datang karena apa? Dia punya mobil, ya dia bawa mobil dari tempat kita, dia pulang ke Aceh, tapi dia nggak punya uang. Dia mau jual mobil nggak laku, akhirnya dia gadai. Begitu dia gadai, orang yang pinjam duit janji 1 bulan, 2 bulan nggak diambil-ambil, ribut. Udah, saya bayar aja mobil ini, nggak ada BPKB, ribut. Sangkut kena hukum. Akhirnya apa? Dia minta ke kita tolong. Oh nggak apa-apa, kamu jalan aja kemari, mobil tinggal di sana. Jalan. Tapi bertumbuh perlahan. Jadi bilangan angka-angka orang Aceh yang sudah terima Yesus cukup banyak sudah. Nggak boleh kita sebutkan di sini karena mereka itu masih ada di rumpun, masih ada di lingkungan keluarga, di lingkungan komunitas mereka. Karena kami bilang kalian sekarang ini lakukan aja dulu apa yang kalian lakukan. Sungguh-sungguhlah kalian. Benar nggak mau jadi Kristen seperti saya? Karena saya berbuat baik aja saya dimaki, saya dicaci. Jadi saya bilang teorinya begini, kalau saya tanam padi ilalang pasti tumbuh. Tapi kalau saya tanam ilalang, padi tidak pernah tumbuh. Jadi kami orang Kristen ini banyak yang melakukan tapi tidak paham. Kami melakukan kebaikan. Waktu kami melakukan kebaikan ada fitnah. Ya, ada cacian, ada makian, ada macam-macam. Tapi waktu kami berbuat jahat, tidak ada kebaikan di sana. Ya, teman-teman terus berbuat baik. Ya, jangan malu berbuat baik, jangan putus asa dengan berbuat baik. Ya, Tuhan Yesus yang balas semuanya. Ya, karena apa? Dia lebih dulu memilih saya, bukan karena saya baik. Yesus memilih saya bukan karena saya baik. Yesus Kristus memilih saya karena dia tahu masa depan yang akan diberikannya kepada saya pasti saya bisa terima. Tapi hati-hati, ada kehendak bebas. Ya, ada kehendak bebas. Tuhan kami Yesus itu dia tidak mau mendikte kami, tapi dia kasih rel. Jadi kalau kami melangkah keluar rel, kami jatuh dalam dosa. Semakin hari kami lakukan, kami makin jauh dari dia. Akhirnya begitu kami jauh dari Tuhan, hal-hal yang istimewa dan ajaib menjauh dari hidup kami. Jadi banyak kali juga orang Kristen begitu diberkati, begitu hidup lebih baik, sudah lupa. Ya, sudah mengabaikan, aduh belum bisa ibadah hari ini, ada janji si A, si B, ada ini, ada itu, akhirnya semakin jauh. Tuhan proses lagi, akhirnya balik lagi. Dan ini bagi manusia wajar, apalagi orang Kristen, karena ada kehendak bebas yang kita pikul secara pribadi. Syukurnya, ya, apapun yang kita lakukan, yang tidak berubah itu Yesus. Kita boleh berubah, kita boleh macam-macam, tapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hal yang paling istimewa, masa lalu saya, masa lalu Effendi,
masa lalu semua yang ada di Komal ini yang sudah hampir 400 tidak menentukan masa depan kita, tapi keputusan kita hari ini bersama dengan Tuhan Yesus menentukan masa depan kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, luar biasa. Itu dia Bapak Ibu, ini ada di bawah juga Kak Mona Sonia ya. Nah, beliau orang Aceh juga yang sudah percaya kepada Yesus, tapi beliau belum siap untuk naik bersaksi. Kak Mona, kalau sudah siap naik untuk bersaksi silakan naik Kak ya. Bersaksi. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Ayo Kak Mona, kalau sudah siap, Mona Sonia, naik bersaksi, ceritakan tentang kebaikan Yesus, ceritakan kenapa meninggalkan agamanya dan memilih untuk ikut Yesus. Nah, ini sama-sama orang Aceh, ya, saudaranya Kak Cut. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kami memang tidak bisa spill satu persatu orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus karena banyak yang belum siap. Nah, tapi kami berupaya bagaimana orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini siap untuk bersaksi, siap untuk menceritakan siapa itu Yesus, siap untuk menceritakan bagaimana dia bisa mengenal Yesus, siap untuk menceritakan bagaimana dia ambil keputusan untuk murtad dari agamanya. Agama tidak bisa menyelamatkan kita, dan agama tidak bisa mengubah karakter kita. Hanya Yesus yang bisa mengubah karakter kita, bisa menyelamatkan hidup kita, dan bisa memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Sebagaimana kata Bang Romi tadi yang sudah bersaksi, Bang Romi Malang, ya, beliau katakan di saat beliau belum mengenal Yesus, kehidupannya sangat enak, luar biasa, banyak uang, banyak segala-galanya, tetapi tidak bisa menjamin damai sejahtera dan sukacita. Begitu dia mengenal Yesus, sekalipun beliau ditipu, beliau dihina, ada damai dalam hatinya, ya. Jadi damai bersama dengan Yesus itu Bapak Ibu luar biasa kita rasakan. Bukan damai karena kita banyak harta, tapi damai karena ada Yesus bersama dengan kita. Maka firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu, dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Haleluya, Tuhan Yesus amat baik.